Dua bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung dan Ridwan Kamil berbicara terkait dengan anggaran untuk penyelenggaraan RT dan RW di Jakarta. Keduanya menjanjikan kenaikan insentif bagi RT dan RW. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung menyoroti kecilnya insentif atau dana penyelenggaraan rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW di Jakarta. Saat berbicara di komunitas Juang Perempuan di Gelanggang Remaja, Jakarta Utara pada Jumat 6 September, Pramono berjanji akan menaikkan 2 kali lipat insentif menjadi 4 juta rupiah untuk RT dan 5 juta rupiah untuk RW. Pramono mengatakan dengan jumlah RW yang mencapai 2.741 dan jumlah RT sebanyak 30.854 tidak sulit untuk menaikkan insentif. Saya baru tahu insentif RT dan RW. RT itu hanya 2 juta, RW 2,5 juta. Saya langsung bilang, udah kita doublekan semua RT RW insentif. Jumlah RT kita itu 2.741. Sementara bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil juga menyampaikan janji terkait anggaran untuk rukun warga. Saat acara deklarasi Selayang Pandang di Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 6 September, Ridwan Kamil menjanjikan anggaran minimal 100 juta rupiah hingga 200 juta rupiah untuk RW. Menurut RK, jika setiap RW punya anggaran yang cukup, permasalahan di lingkungan akan lebih cepat diselesaikan, seperti persoalan selokan, modal UMKM, dan lain sebagainya. Tim Liputan, BTV. Kita akan membahas taktik para bakal calon gubernur ini kepada sejumlah narasumber. Sudah ada Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, Fahlino Syuib selaku jubir tim ses RK Suswono, dan Aryo Seno Bagaskoro, jubir Pilkada PDI Perjuangan. Selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore Mas. Baik, saya ke Mas Fahlino terlebih dahulu. Mas Fahlino, sebenarnya ini RK kan katanya akan memberikan anggaran 100 hingga 200 juta kepada RT RW jika terpilih jadi cagup cawagup. Nah, ini bisa dijelaskan anggaran ini sebenarnya untuk apa dan mengapa sebesar itu? Baik, terima kasih. Jadi dana RW yang sebesar 100 sampai dengan 200 juta ini akan diberikan sebagai suplemen dana pembangunan di tingkat lokal. Ini model pembangunan yang menekankan kepada partisipasi daripada masyarakat. Sehingga apa yang akan dikerjakan di RW itu sendiri akan diusulkan oleh warganya sendiri. Sehingga pembangunan di tingkat atau di lokal di RW itu akan betul-betul menyentuh terhadap kebutuhan masyarakat yang memang sangat diperlukan oleh warganya. Sehingga dalam proses perencanaannya kami merencanakan bahwa setiap RW ini akan didampingi oleh fasilitator. Baik. Dan kami juga punya program satu arsitek satu kecamatan di mana itu juga akan diberdayakan sehingga setiap RW ini bisa merencanakan dengan baik kira-kira masalah sosial kemasyarakatan apa yang akan mereka lakukan dengan menggunakan dana RW yang sebesar 100 sampai dengan 200 juta rupiah tersebut. Baik, tapi kan ada ribuan RT RW nih Mas Fahlino. Anggarannya dari mana? APBD semua? Jadi untuk pembiayaannya sendiri, kalau kita melihat yang pertama dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ, di situ disebutkan bahwa pemerintah Provinsi Jakarta wajib mengalokasikan minimal 5% untuk dana kelurahan dari APBD setelah dikurangi dana transfer dari pusat. Nah, itu bisa diambil dari dana kelurahan tersebut yang nantinya akan disalurkan kepada RW-RW yang memang mempunyai program-program pembangunan di tingkat lokal. Yang kedua, pembiayaan juga kami akan mencarikan alternatif pembiayaan dalam artian di luar APBD, seperti misalnya kami berencana menerbitkan obligasi daerah. Nah, ini belum pernah. Kami berharap Jakarta menjadi provinsi pertama yang bisa menerbitkan obligasi daerah, sehingga alternatif pembiayaan pembangunan ini menjadi salah satu penambah untuk pembiayaan pembangunan di Jakarta. Baik, saya ke Mas Seno. Mas Seno, mungkin dananya tidak sefantastis dari RK Suswono, tapi Pramrano juga akan menaikkan 2 kali lipat. Artinya mungkin hanya sekitar 5 juta yang akan dinaikkan. Nah, kalau ini mengapa dasarnya untuk menaikkan hanya 2 kali lipat jika dibandingkan dengan calon sebelah?
Ya, saya rasa kan kalau bicara tentang Mas Pram dan Pak Rano, itu dari awal spiritnya adalah mendengar dari bawah. Sehingga apa yang menjadi persoalan sehari-hari, apa yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta beserta seluruh komponennya, itulah yang menjadi titik tekan dari pencarian solusi yang ingin dilakukan oleh Mas Pram dan Pak Rano. Dan saya rasa dari gaya berkomunikasi dan gaya dalam awal mula, ini tahapan pra-kampanye ini, itu kan konsepnya adalah kita berkomunikasi sebanyak-banyaknya dengan berbagai pihak yang ada di Jakarta, baik itu mantan gubernur, kemudian kelompok masyarakat, ormas, termasuk terakhir dengan Pak Yusuf Kalla, sehingga konsepnya memang mendengarkan. Nah, itulah kenapa program yang kami sampaikan itu mayoritas adalah program-program yang memang membumi. Jadi program yang memang dipersoalkan oleh masyarakat Jakarta, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan dijawab dengan solusi yang masuk akal. Dan tentu saja berkaitan dengan prinsip-prinsip good governance yang mengindikasikan memang harus ada transparansi dan tidak boleh ada celah untuk korupsi. Sehingga tentu saja program-program yang ditawarkan adalah program yang seperti itu. Nah, dalam konteks untuk penanganan terkait dengan RT/RW, setidaknya ada dua hal saja yang disampaikan oleh Mas Pram dan Pak Rano sejauh ini, yaitu satu, setiap RT/RW di Jakarta harus punya CCTV, dan yang kedua insentifnya harus dinaikkan setidaknya 2 kali lipat, dan 2 kali lipat itu dari 2,5 juta rupiah, artinya hanya di angka 4 sampai 5 juta. Baik. Yang ini tentu saja sangat manusiawi, dekat dengan UMR, dan itu bisa menjadi insentif yang baik untuk masyarakat Jakarta dengan tantangan yang ada saat ini bagi pengurus RT/RW. Dan di kota-kota besar lain, misalnya di kota Surabaya, di kota Semarang, ini insentif RT/RW memang sudah segitu besarannya, sekitar 4 sampai 5 juta. Jadi bukan hal yang baru, di daerah lain terbukti bisa terjadi dan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya. Buat kami itu. Baik, Mas Trubus, dari segudang permasalahan di RT/RW Jakarta, dari dua program ini, yang paling realistis yang mana? Baik, Mas Trubus, kami belum bisa mendengar suara Anda. Mohon di-unmute terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan. Oke. Iya Mas, menurut saya ya dari keduanya semuanya realistis gitu ya. Saya melihat seperti itu. Yang penting adalah bahwa masyarakat itu mendapatkan perhatian. Hanya persoalannya memang ini kan RT/RW itu sebenarnya di Jakarta itu tugasnya sebenarnya tidak terlalu berat sebagaimana yang dibayangkan di tempat lain. Kalau di daerah-daerah itu berat karena kalau di Jakarta itu sudah ada aplikasi, karena di dalam Permendagri ya nomor 18 itu sesungguhnya kan cuma 3 di dalam pelayanan mengenai pemerintahan, tapi sekarang dengan adanya aplikasi Jaki itu sebenarnya sudah tidak lagi menjadi rumit gitu ya. Kemudian aduan-aduan itu sudah melalui Jaki itu Mas, sehingga tentu di sini juga sudah tidak terbayang begitu beratnya. Yang kedua bahwa mereka juga harus membantu kepala desa ya dalam hal ini terkait dengan pendataan kependudukan. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi kependudukan, itu sudah berjalan dengan adanya aplikasi dan dukcapil sistem digital, itu semuanya sudah berjalan. Akan tetapi tentu apa yang ditawarkan oleh cakup-cakup ini sesuatu yang menarik perhatian. Semoga nanti publik juga punya pertimbangan yang rasional gitu loh Mas. Nah, perlu diketahui bahwa sebelumnya ini tahun 2017 itu bahkan salah satu cakup itu menawarkan 1 miliar Mas, bukan 200, ini 200 juta baru. Ada 1 miliar dulu ditawarkan. Bahkan oleh salah satu cakup itu akan diberdayakan seluruh komunitas. Tetapi dalam prakteknya yang masyarakat juga rasional, nggak memilih juga, akhirnya yang bersangkutan juga kalah gitu ya. Artinya tidak mendapatkan dukungan publik yang luas. Tetapi sekali lagi bahwa ada tafsiran-tafsiran terkait dengan nilai yang pertama, kalau misalnya 100 sampai 200 juta pernah diterapkan di daerah asal, misalnya di Bandung misalnya, itu ya. Kemudian kenapa di Jakarta nggak bisa, ya tentu itu hal yang menarik juga. Artinya warga masyarakat juga akan senang kalau misalnya diterapkan seperti itu. Tetapi juga akan senang juga kalau misalnya dinaikkan, selama ini memang hanya 2 juta. Tentu kemudian menjadi 5 juta, itu juga hal yang menggembirakan. Tetapi sepengalaman saya di daerah saya di Cakung itu ya, saya kan orang Jakarta di Cakung, itu sebenarnya nggak terlalu ini Mas. Yang penting itulah warga masyarakat tuh kekhawatirannya kalau terlalu besar nilainya itu malah menimbulkan konflik politik gitu. Jadi nanti pas pilihan ada kesannya jadi nilai
nilai itu yang menjadikan kemudian ada persaingan. Selama ini RT RW itu kita sifatnya hanya duduk-duduk ya diskusi akan masalah Jakarta, soal banjir, soal apa namanya pendatang yang kadang-kadang bikin inilah tanda petik ya ini itu aja Mas masalahnya. Baik Mas Falino, silakan menjawab sebagai dari Mas Trubus yang juga ternyata warga Cakung. Masih ada banyak yang mempertanyakan kalau anggarannya besar. Betul. Jadi memang anggaran yang diberikan sebagai dana RW ini tidak akan sama untuk seluruh RW di Jakarta karena kami menyadari bahwa sosioekonomi penduduk di Jakarta ini tentu berbeda-beda sehingga kebutuhannya pun akan berbeda-beda. Kebutuhan saudara-saudara kita di Cakung tentu mungkin akan berbeda dengan saudara-saudara kita di Ciputat misalnya. Nah, ini tentu kita akan melihat seberapa besar kebutuhannya dan juga apa kira-kira program yang sangat diperlukan oleh warga di RW-RW tersebut. Sehingga pendekatannya ini benar-benar dari warga untuk warga. Karena kalau misalnya kita mengandalkan dari pemerintah provinsi, semua urusan pembangunan di lokal itu harus ke balai kota, ini tentu akan menimbulkan rantai birokrasi yang begitu panjang sehingga prinsip pembangunan itu sendiri terabaikan. Sehingga pelayanan masyarakat juga berkurang. Nah ini yang ingin kami tekankan dalam soal pemberian dana RW sebesar 100 sampai dengan 200 juta ini. Dan juga satu hal yang mungkin perlu dicatat dalam program ini, kami sangat mendorong adanya keterlibatan langsung dari warga dalam pengerjaan pembangunan atau penyelesaian masalah sosial masyarakat. Sehingga ini bisa juga menjadikan program padat karya untuk RW-RW tersebut sehingga bisa menimbulkan juga efek ukit kepada ekonomi di wilayah tersebut. Baik, mungkin Mas Seno, kalau misalnya dananya ternyata hanya 2 kali lipat, artinya kalau menurut Anda dan juga tim dan juga Pak Pram dan Rano, apakah memang masalah di Jakarta saat ini tidak terlalu besar sehingga hanya seperti itu dananya? Ya enggak, artinya kan ini hanya untuk RT RW terkait dengan insentif yang buat kami akan jadi lebih manusiawi kalau dinaikkan jadi 2 kali lipat. Tetapi kalau bicara masalah Jakarta, pendanaannya kan tidak hanya untuk soal RT RW saja, Mas. Saya rasa sebagai etalase ekonomi dan etalase politik nasional, persoalan yang bentuknya adalah kebijakan berbasis programatik di berbagai bidang yang lain ini juga tidak kalah penting. Misalnya dalam hal pendidikan, strategi yang ingin digunakan oleh Pram Rano, pasangan Pram Rano adalah tidak hanya bicara tentang beasiswa pendidikan, tapi menggratiskan sekolah, itu bahkan melakukan MOU dengan sekolah-sekolah swasta yang berprestasi tapi terhalang dengan biaya mahal. Jadi tidak hanya di sekolah negeri tapi juga di sekolah swasta akan digratiskan. Nah, ini kan juga butuh biaya. Dan dalam konteks misalnya menekan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, persoalan membuat pendidikan yang lebih terjangkau buat semua orang, ini juga salah satu strategi pendekatan yang juga harus dilakukan dan ini butuh anggaran juga. Artinya tentu tidak bisa difokuskan hanya pada satu titik saja, lalu kita mengabaikan banyak titik yang lain. Sehingga saya rasa program-program ini harus balance semuanya. Nah, saya percaya bahwa masyarakat Jakarta ini masyarakat yang kritis dan bisa menguji mana yang program bisa dilakukan realistis, mana program fantastis yang datang dari langit ketujuh, ini akan tampak kok nanti pada waktunya. Artinya nanti ini bisa diuji. Kan toh Bapak Rano Karno pernah jadi gubernur Banten, Pak Ridwan Kamil pernah jadi gubernur Jabar. Ini bisa diuji dulu pernah janji apa, waktu menjadi gubernur mana yang terjadi, mana yang tidak. Masyarakat Jakarta akan bisa menguji. Saya mau ke Mas Rubus. Mas Rubus, boleh bagi tips nggak untuk warga Jakarta untuk memilih kalau misalnya ada kebijakan yang seperti ini, kira-kira apa indikator yang perlu dilihat supaya nanti bisa memilih yang tepat? Iya, menurut saya bagi masyarakat Jakarta yang memilih yang rasional saja gitu. Artinya kalau misalnya dananya terlalu fantastis, ini kan persoalannya kemudian apakah calon atau pemimpin nantinya itu mampu gitu, punya kapasitas. Karena selama ini kan masyarakat Jakarta melihat bahwa pemimpin di Jakarta ini hanya menghabiskan anggaran APBD, tidak sangat minim sekali mendatangkan investasi gitu ya, dalam pengertian yang kemudian masyarakat Jakarta merasa istilahnya itu mendapatkan akses kesempatan yang lebih luas gitu loh Mas. Dan misalnya persoalan-persoalan klasik seperti sampah gitu, Jakarta kan persoalan sampah sampai hari ini hanya bergantung kepada satu tempat saja, wilayah penyangga itu ya, tetapi tidak pernah terbentuk yang namanya ITF Sunter atau Mutebet, juga akhirnya sampai hari ini tidak terwujud. Ada janji-janji yang kemudian juga misalnya rumah DP 0 rupiah
itu sampai hari ini juga nggak ada wujudnya sama sekali, yang meskipun wujudnya ada tetapi juga tidak terjangkau bagi masyarakat. Jadi menurut saya masyarakat Jakarta sekali lagi ada pada persoalan kemampuan nanti calon kepala daerah ini untuk menerjemahkan atau memahami bagaimana masyarakat, khususnya adalah masyarakat ini Mas, karena Jakarta ini ada yang rumit itu adalah masyarakat yang ada di kampung-kampung Mas, atau masyarakat miskin. Ini kemiskinan Jakarta kan cukup dalam 3 tahun terakhir ini juga mengalami peningkatan penurunan juga Mas gitu. Saya rasa itu Mas yang penting. Baik, kita akan nantikan juga seperti apa kebijakan-kebijakan berikutnya dari bakal calon gubernur Jakarta ini. Kita akan nantikan. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak, Mas Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik, dan juga Mas Falino Syuib, jubir tim ses RK Suswono, dan Aryo Seno Bagaskoro, jubir Pilkada PDI Perjuangan, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu.